Keindahan alam Labuan Bajo sudah tidak perlu diragukan lagi. Destinasi pariwisata super prioritas ini mampu mendongkrak jumlah wisatawan yang datang berkunjung setiap tahunnya secara signifikan. Di tengah pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat, Labuan Bajo mampu merayu para wisatawan untuk tetap datang berkunjung. Di balik eloknya paras Labuan Bajo, menyeruak kegelisahan tentang ancaman bagi alam dan ekosistemnya. Sampah kerap menjadi masalah bagi ekosistem dalam pariwisata. Sampah bukan masalah yang sepele bagi kemurnian air laut serta biota-biota yang hidup di dalamnya. Semarak pariwisata di Labuan Bajo menyisahkan dampak bagi lingkungan, khususnya kemurnian dan kebersihan pantai. Kedatangan wisatawan yang berbondong-bondong ke Labuan Bajo memang merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat setempat. Namun, di balik rasa bangga ini, tersirat kegelisahan akan keberlangsungan ekosistem. Kegelisahan ini pun membuncah di hati Stefan Rafael, sosok lelaki berdarah rote yang telah melebur dan menyatu dengan alam dan budaya Manggarai, tempat ia lahir dan bertumbuh. Bapak Rafael, lelaki berambut gondrong dengan senyuman yang meneduhkan, menyebut alam sebagai sahabatnya. Bagi lelaki yang pernah mengadu nasib ke Bali dan menyelesaikan studi akuntansi di Jakarta, alam menyajikan kehidupan yang berkelanjutan, tetapi juga dapat memutuskan kehidupan. Rasa cintanya untuk alam terpatri di dalam hatinya, dan dia mewujudkan itu lewat kesehariannya setiap hari. Di bawah teriknya langit Labuan Bajo, ia mengendarai sepeda motornya menuju sekolah, tempatnya berbagi ilmu dan pengetahuan yang telah ia praktekkan sehari-hari. Bapak Rafael telah melabuhkan asa dan kehidupannya di Labuan Bajo selama 21 tahun dan mengabdikan diri sebagai seorang guru di SMK Stella Maris Labuan Bajo. Pengabdiannya sebagai seorang guru tidak jauh-jauh dari lingkungan. Di sekolah ini, Bapak Rafael mengajar bahasa Inggris maritim serta konservasi dan kewirausahaan. Hi everyone. Hi. Good day. How are you? I'm fine. How about you? Are you? Always the best with me. Oh, Okay, today we will start, an intro. We would like to prepare what the things
or what we need for the next Monday. We will have a culinary class. Okay. Are you ready to go there? Yes. Of course, why not? So, can I please? Oh, we have the forms. This is nice teacher. You know, ini namanya co-teaching. Sebagai seorang penggiat dan pecinta lingkungan, Bapak Rafael ingin siswa-siswi di Labuan Bajo juga dapat memiliki rasa cinta yang sama pada alam. Keberlangsungan alam ada di tangan manusia sebagai penghuni bumi. Mahakarya Sang Pencipta di ujung barat Pulau Flores ini janganlah disia-siakan keberadaannya. Stefan Rafael benar-benar menjalani perannya sebagai seorang manusia yang memberi dampak bagi sesama makhluk hidup yang berpijak dan mengembara di bumi. Write your names on the top corner. There, yes, this here, right there. Air panas. Selesai, tukar dengan teman di belakang. Dengan teman, ya, tukar dengan teman. Sendiri tidak memegang yang sendiri punya. Tukar. Dari hasil kuis pertama, kuis kedua, 3, 4 sampai 8 kuis akan bisa dibaca bagaimana tren penguasaan Anda terhadap bahan-bahan untuk kulineri lokal. Mengerti? Yes. Jadi jangan takut untuk salah. Yes. Ya, dan tidak ada yang salah. Pasti kita semua menuju untuk bisa lebih baik. Persiapkan peralatan lengkap semua untuk pungut sampah dan menghindari bawa sampah lagi ke laut. Ya, peralatan. Ya, kita tahu infrastruktur untuk sampah. Usai menjalani perannya sebagai tenaga pendidik, ia pun kembali ke gubuknya yang asri untuk bersiap-siap ke pantai. Aktivitasnya sejak pagi hingga siang hari sebagai seorang guru tidak menyurutkan niatnya untuk menyapa pantai di Labuan Bajo. Ya, sebagai seorang pecinta lingkungan, hampir setiap hari ia mendatangi kawasan pantai di Labuan Bajo, khususnya Pantai PD untuk memungut sampah-sampah yang bertebaran dan semakin hari semakin meningkat.
and your right hand here, safe for you. Left hand, it's okay? Okay, good. Kesehariannya membersihkan pantai tidak dijalani seorang diri. Ia bersama anak-anaknya bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, khususnya kawasan pantai di Labuan Bajo. Banyak foto berkesan. Selamat menikmati. Ya, mari kita pakai. Kita coba. Jangan lupa di dalam. Tidak hanya memungut sampah di bibir pantai, mereka pun menggunakan kano yang dibawa dari rumah untuk memungut sampah di tengah pantai. Stefan Rafael terlihat bahagia ketika ia dapat menularkan semangat positifnya untuk menjaga alam kepada anak-anak, generasi penerus dari bumi yang saat ini dipijak. Terik matahari tidak membuat ia enggan turun ke pantai. Bagi Bapak Rafael, terik matahari ini menjadi tanda bahwa alam merestui dirinya untuk menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pecinta lingkungan yang berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan alam, tempat di mana kehidupan berlangsung. Setiap gerakan tangannya yang merengkuh sampah-sampah di bibir hingga tengah pantai PD memberikan harapan bagi alam. Harapan bahwa masih ada sosok-sosok yang begitu mencintai dan terus berupaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup di bumi ini. Energi positif yang Bapak Rafael tebarkan tentu akan semakin bergema di setiap sudut kota Labuan Bajo, bahkan di tempat-tempat lainnya yang saat ini sedang bergumul dengan permasalahan sampah yang mengancam dan mengusik kemurnian alam, warisan leluhur yang patut dijaga dengan cinta. Paket minuman, botol dipisahkan, makanan siap saji. Ya. Halo Bapak Rafael, Halo. sudah dari tadi ya? Baru saja. Oh, sampahnya banyak ya? Sampah banyak dan selalu datang berulang. Selalu datang berulang. Sampah datang dari laut, kemudian ada juga yang dari darat. Ya, selalu datang berulang. Ini sama adik-adik ya? Ya, sama keluarga dari rumah. Ya, adik-adik dari rumah dan juga anak-anak sekolah. Boleh saya bantu Pak? Oh, senang sekali. Kenapa tidak? Oke. Kita harus bersih. Tetapi sepatunya. Oh iya. Ya, oke. Oh, senang sekali dapat bantuan. Ya, kita harus bersihkan bumi kita, bumi Indonesia bersama, negeri kita dengan laut yang luas sekali, sebagian besar ya kita harus bersihkan sampah ini. Tapi saya ada satu. Oke, boleh iya. ini masih baru. Oke Pak, Ya, siap. untuk kebersihan aman ya pakai sarung tangan. Ya, hati-hati kalau ada beling sebentar. Ya. Ya, biar saya yang ambil karena Ya. itu berbahaya untuk ini. Oke Pak, kita dari Oke. sana. Oke, kita dari sini mulai ya. Ini mereka sudah mulai. Kita bisa mulai dari sini. Ini kelihatan. Ini ada sampah-sampah kecil ya. Puntung. Kemudian ini ada styrofoam ya. Sekecil apapun. Ini yang paling bahaya untuk kita. Ya, ini puntung-puntung. Puntung rokok. Iya. Ya. Pak, Banyak sekali. Sudah mulai dari kapan Pak mulai memerhatikan lingkungan? Ini sejak 2010. Sudah dari 2010, 2010. berarti sudah 11 tahun ya Pak? Sudah 11 tahun. Ya. Kita harus terus-menerus karena setiap hari kita menghasilkan sampah. Ya. Dan untuk mengatasi sampah itu harus mulai dari diri kita sendiri karena sumber sampah adalah
diri pribadi kita. Ya. Nah, jadi kita harus mulai. Ya paling tidak kita harus mengurangi sampah ini untuk sekian tahun ke depan. Karena ada ancaman krisis sampah plastik dunia sekarang ini. Pak Rafael, kalau boleh Ya. tahu sudah berapa lama Bapak mulai memperhatikan lingkungan, khususnya sampah di laut? Ya, saya datang ke Komodo ini untuk pelestarian alam. Ya, sejak 2000, tahun 2000 itu sudah mulai dengan kebersihan pantai dan waktu itu ada crown of thorn. Ya. Ya, itu sampah lebih bahaya itu. Itu pemangsa terumbu karang. Nah, kemudian sampah plastik terus meningkat. Ya, kenapa saya harus bersihkan? Kembali saya dipanggil oleh alam untuk kerja kembali ke Labuan Bajo di tempat kelahiran saya, tempat saya berasal Manggarai Barat. Kemudian saya bekerja di pariwisata alam. Saya mendapatkan manfaat dari alam yang indah ini. Nah, kalau saya sudah mendapatkan manfaat dari alam, ya itu sudah menjadi kewajiban untuk saya. Ya. Kalau Bapak lihat sendiri di Labuan Bajo, ini kan pariwisata yang super prioritas, diminati oleh sejuta wisatawan. Ya. Tidak hanya dari lokal, dari nasional, dari Ya. internasional. Bagaimana keadaan lingkungan, khususnya kebersihan lingkungan sendiri dan khususnya pantai di Labuan Bajo ini Pak, kalau Bapak lihat? Oke, jadi untuk identifikasi sampah plastik itu gampang sekali. Ya. Di mana jumlah manusia, jumlah penduduk meningkat, di sana jumlah sampah plastik juga naik. Ya. Pariwisata yang jelas, kalau pariwisata alam meningkat dengan berbagai macam semboyan yang ada di dalam atau branding yang ada, ya jumlah manusia juga datang banyak. Berarti sampah plastik juga meningkat. Gitu. Tetapi terus terang ya, jangan sampai sampah plastik meningkat, kita tidak berhasil mengatasinya. Kita harus belajar dari beberapa daerah atau beberapa negara yang juga pariwisatanya meningkat dan mereka bisa mengatasi sampah. Berarti ini bukan hanya kewajiban pemerintah ya Pak, kita juga masyarakat, baik itu individu, kelompok, kita juga harus Iya. menaruh perhatian ya. Betul. Jadi kalau sekarang ini ada di darat kita mengalami COVID, sedangkan di laut kita mengalami toksit. Ya. Jadi dua ini keadaan yang sama. Ya. COVID sudah menyerang kita ya beberapa waktu lalu dan kita berharap akan menurun. Ya. Sementara toksit, krisis sampah plastik ini cenderung meningkat. Ya, ini juga kita harus secara bersama penanganannya mirip-mirip seperti COVID, yaitu penanganannya secara serempak. Kolaboratif. Ya, karena satu bumi ini, satu dunia ini kita dihubungkan oleh laut yang sama. Ya. Pak, terus nanti sampah-sampah yang Bapak kumpul bersama teman-teman, bersama adik-adik tadi nanti dibawanya kemana Pak? Oh, sampah-sampah itu pertama kita klasifikasi dulu, ya. Kita klasifikasi jenis-jenis sampahnya, sampah apa saja. Dan setelah itu karena sampah dari pesisir, umumnya sampah pesisir sifatnya residu. Ya. Merupakan sampah akhir yang tidak bisa di reuse, bisa ya, tapi harus cari satu solusi yang extraordinary. Ya, sehingga sampah dari pantai itu dibawa ke TPA. TPA. Iya. Iya, sebelum ke TPA ya, dibawa untuk di pembuangan akhir, ya kita pilah-pilah dulu sampah ini. Ya. Tujuan pilah ya untuk mengumpulkan data jenis sampah apa saja yang ada di pantai sekitar sini. Setiap pantai punya karakter sampah masing-masing. Ya, dengan demikian dari data yang kita kumpulkan, kita bisa informasikan ke pemerintah atau ke lembaga-lembaga terkait atau ke policy makers kebijakan apa yang harus diambil. Oke. Jadi kita harus pilah dulu. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang peduli? Kalau kita mengharapkan orang lain, seperti kita mengharapkan pemerintah atau generasi yang sudah lalu dan generasi yang masih muda. Nah, kalau kita sebagai anak muda, kita melakukan ini, misalnya kita memilih sampah, pasti yang lain akan lihat gitu. Nah, mereka bertanya-tanya, ya secara tidak langsung kita memberi edukasi kepada orang gitu. Jadi kita tidak hanya memberi sosialisasi tentang sampah saja, jadi kita harus melakukannya juga. Dengan kita setiap minggu kita adakan pungut sampah bersama dengan
International Coastal School gitu. Untuk sementara kita merasa ada perubahan 40%. Karena untuk membangkitkan kepedulian orang itu tidak sulit. Gitu. Selain kita melakukan sosialisasi, ada juga di sekolah atau organisasi tertentu, kita juga harus action, tidak hanya bicara saja. Harapan saya untuk masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di laut, itu sebenarnya sangat berbahaya sekali untuk tahun ini dan tahun ke depan. Selain membahayakan biota laut seperti ikan yang kita makan, juga membahayakan koral. Karena di sini daerah pariwisata, di Pantai Pede ini sebenarnya merupakan snorkeling spot yang bagus. Kalau banyak sampah yang dibuang, otomatis koral pun akan rusak. Jadi tidak hanya di Pantai Pede ini saja, akan berdampak juga ke tempat snorkeling spot lainnya yang di sekitar sini, dekat sini. Contohnya Pulau Bidadari. Bapak Rafael, Obi, dan anak-anak muda di Kota Labuan Bajo sudah memberikan bukti nyata kepedulian dan cintanya pada alam yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Ini dicatat di buku tentang suhu. Sekarang kita ukur tentang kita isi dengan 2 kapur. Semangat dan ketulusan mereka pada alam tentu akan menggema, tidak hanya di Labuan Bajo, tetapi di seluruh pelosok dunia. Tindakan yang mereka lakukan ini merupakan bukti bahwa mereka mencintai sesama makhluk hidup, dan hal ini tentunya harus dimulai dari bagaimana mereka mencintai alam, tempat kehidupan itu sendiri bergulir. Terima kasih Bapak Rafael untuk dedikasi dan komitmen yang terus dipupuk dan disebarkan kepada sesama untuk mencintai alam. Ya, jadi 2 part per million oksigen yang terlarut di dalamnya. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam ini? Tidak hanya pemerintah, kelompok, individu, setiap masyarakat yang menjadi bagian dari alam ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam dan tidak merusaknya. Stefan Rafael dan komunitasnya sudah memulai dan memberikan contoh bagi kita untuk ikut bertindak dengan menjaga alam dan mencintai apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Alam yang diberikan pada kita adalah suatu hal yang cuma-cuma, dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan mencintai kelestarian alam.